peraturan Menteri Kesehatan, semua data kesehatan harus digital. Ya. Oke, baik. Kita di sini akan membahas tiga subtopik ya. Yang pertama kita nanti akan membahas peran teknologi informasi bagi layanan pemberian asuhan keperawatan. Kemudian yang kedua teknologi bagi pendidikan keperawatan khususnya ya. Nah, kemudian teknologi informasi bagi eh, riset keperawatan atau dalam penelitian keperawatan yang bisa digunakan. Oke. Nah, untuk peran teknologi informasi bagi layanan pemberian asuhan keperawatan nanti mungkin Ibu Rida sudah menyampaikan juga nanti terkait topik Hospital Information System, Nursing Information System sampai ke yang lain-lain. Nah, saya hanya mereview sedikit-sedikit saja pada hari ini. Nanti sambil kita melakukan praktek nanti ya beberapa tutorial yang bisa kita gunakan atau kita manfaatkan teknologi informasinya. Selain pendokumentasian keperawatan yang di rumah sakit. Oke, baik. Yang pertama adalah peran teknologi informasi bagi layanan pemberian asuhan keperawatan. Nah ini ya, teknologi informasi itu memang memainkan peran yang sangat penting dalam layanan pemberian asuhan keperawatan. Nah, tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, baik efisiensi anggaran ya, kemudian pelayanan, akurasi ya. Nah, jadi semakin akurat dan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. Artinya dengan bantuan teknologi informasi kita bisa lebih berfokus dalam memberikan pelayanan kepada pasien tidak lagi terganggu dengan hal-hal yang memperberat misalnya pendokumentasian yang lumayan menyita waktu kita dalam kita bekerja sehari-hari. Ini peran teknologi yang pertama adalah meningkatkan efisiensi dokumentasi. Nah, jadi kalau kita lihat di gambar itu selain tablet, ya kita kan biasa lihat ya kalau di EGD sekarang ada yang bawa tablet. Nah, ini kalau dirawat inap juga membawa komputer dengan berangkar seperti itu. Jadi langsung ke pasien bisa melakukan pengisian data. Nah, ini jadi teknologi informasi ini akan mempermudah pencatatan asuhan keperawatan secara digital melalui electronic health record atau sistem informasi manajemen rumah sakit. Nah, ini mempercepat pencatatan, meningkatkan aksesibilitas informasi, semuanya jadi mudah ya bertukar informasi dan mengurangi kesalahan yang diakibatkan oleh dokumentasi manual. Nah, kalau dokumentasi manual apa saja kira-kira Bapak Ibu yang bisa membuat kita salah dalam proses pendokumentasian? Oke. Nah, selama ini pengalamannya. Nah, yang pertama mungkin ya data mudah ya disimpan, tidak mudah hilang, tercecer, kemudian tulisan mudah dilihat, ya kan? Nah, kemudian yang mudahnya tadi adalah berbagi informasi seperti yang Bapak ceritakan tadi, sudah terhubung antara radiologi informasi sistem sama laboratorium informasi sistem. Jadi untuk hasil lab itu sudah mudah dikirimkan dan mudah dilihat dimanapun, cepat juga. Kemudian yang kedua adalah memfasilitasi komunikasi antar tenaga kesehatan. Ini komunikasi antara perawat ya, dokter, tenaga kesehatan lainnya melalui platform digital, bisa aplikasi atau sistem. Nah, ini memastikan juga teknologi informasinya kolaborasi yang lebih baik dan pengelolaan perawatan yang berkoordinasi.
Dan lanjut, yang selanjutnya adalah penyedia informasi yang tepat waktu dan akurat. Nah, sistem TI memungkinkan akses real time ke informasi kesehatan pasien, yang sangat penting untuk pengambilan keputusan klinis yang cepat dan tepat. Nah, data medis yang akurat ini membantu perawat memberikan asuhan yang lebih berkualitas. Nah, kemudian selanjutnya dia berperan juga untuk meningkatkan keselamatan pasien. Nah, teknologi informasi membantu mengurangi kesalahan medis melalui misalnya sistem pendukung keputusan klinis. Nah, ini mungkin ada beberapa sistem dari kita yang belum istilahnya instalisasi ya atau diinstal clinical decision support system. Nah, jadi sistemnya dia akan memberikan keputusan berdasarkan data-data yang kita input. Jadi sistem bisa menganalisis apa yang terjadi pada data-data pasien tersebut. Bahkan saat ini kita dibantu AI untuk melakukan, mohon maaf Bapak Ibu terdengar suara saya? Terdengar Terdengar, jelas, Pak. Pak. Oh ya, artinya tidak ada distorsi atau suara-suara lain dari luar ya, tidak ada, aman ya. Oke. Ya, nanti bilang aja kalau ada tidak jelas. Oke. Nah ini dengan clinical decision support, maka sistem kita nanti bisa melakukan analisis. Misalnya saat ini kan kalau CT scan ya kita harus ada dokter menganalisisnya. Nah ini dokter bisa membantu dengan bantuan AI untuk menganalisis hasil dari CT scan atau hasil MRI itu. Jadi itu disebut dengan Clinical Decision Support System atau CDDS. CDSS. Ini membantu meningkatkan keselamatan pasien. Ya tadi karena peran teknologinya mendukung keputusan klinis perawat, kemudian mempercepat dokumentasi serta mendeteksi dini kondisi kritis pasien. Ini dia berdasarkan data pasien, kemudian pengetahuan berdasarkan big data juga ya dari pengetahuan medis, kemudian digabungkan data pasien dan pengetahuan medis, sehingga menghasilkan sebuah keputusan. Oke, CDSS ini adalah sistem berbasis komputer. Ini membantu tenaga kesehatan dalam proses pengambilan keputusan klinis dengan memberikan rekomendasi. Nah, dia juga bisa memberikan peringatan atau pengingat sesuai data pasien dan evidence based practice yang tersedia. Nah, komponen utama dari CDSS ini yaitu yang pertama tadi sudah dijelaskan ke knowledge base, ini berisi guideline, kemudian protokol dan aturan medis. Nah, yang kedua adalah inference engine, ini menganalisis data pasien terhadap knowledge base. Nah, sampai ke communication mekanisme, ini menyajikan informasi, rekomendasi kepada tenaga kesehatan. Nah, jenis CDSS ini ada yang rule based CDSS, ini menggunakan aturan jika maka. Nah, ada yang menggunakan juga AI based CDSS menggunakan machine learning untuk prediksi dan deteksi pola. Nah, kalau jika maka itu dia algoritma mungkin ya. Logaritma misalnya kalau kita masukkan pasien batuk, kemudian ada batuk berdahak. Kalau dianalisis secara mudah, kalau sudah batuk berdahak berarti mungkin akan muncul nanti keputusan klinisnya. Misalnya kita ingin mengetahui diagnosa keperawatan pasien yang mungkin muncul, yaitu mungkin adalah bersihan jalan napas tidak efektif. Nah, berdasarkan tadi, jika pasien mengalami batuk, kemudian batuk berdahak, maka sudah bisa dipastikan bahwa masalah keperawatan yang muncul adalah bersihan jalan napas tidak efektif. Seperti itu. Oke, lanjut.
Nah, kemudian implementasi CDSS ini ya seperti pemberi peringatan ya antara interaksi obat ya, kalau obat A dengan obat B misalnya dimasukkan di data pasien, ternyata sistem mendeteksi bahwa tidak bagus interaksi obat tersebut, nah dia akan memberikan peringatan. Kemudian misalnya ada data pasien dia alergi obat antibiotik, ya, ternyata dalam peresepan obat pada sistem ada diberikan obat antibiotik A, nah itu akan memberikan sistem juga medication alert juga atau peringatan. Yang kedua adalah early warning system. Ini untuk mendeteksi dini perburukan pasien berdasarkan data yang baik itu data yang kita input maupun data real time yang dihadirkan oleh sistem informasi tersebut. Ya, mungkin ada point of care yang mendeteksi, kemudian memberikan data ke sistem, sehingga sistem bisa mendeteksi early warning system tersebut. Nah, jadi ada deteksi dini perburukan pasien. Kemudian memberikan nursing care plan generator yang merekomendasikan rencana asuhan berbasis Nanda. Jadi simpelnya gini Bapak Ibu, kalau dia berbasis AI, nah, kita coba masukkan di AI itu keluhan, mungkin tanda gejala pasien. Nah, sekarang ini AI juga sudah luar biasa ya. Artinya kita memberikan satu data berbentuk gambar, AI itu dia bisa menganalisis gambar apa, kemudian data apa yang diberikan pada gambar tersebut. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita memasukkan CDSS ini ke dalam sistem informasi kita, tentu dia akan lebih mudah memutuskan atau memberikan keputusan, memberikan referensi pada kita, atau memberikan peringatan kepada kita terkait dengan kondisi-kondisi pasien. Yang kedua adalah tantangan implementasi CDS menghadapi hambatan. Nah, ini seperti integrasi dengan sistem rumah sakit, kemudian risiko alat party, serta kebutuhan pelatihan perawat. Nah, ini jadi bisa infrastruktur, ya, kemudian kebutuhan pelatihan SDM, nah itu di kita kan ya. Mungkin tidak semua SDM yang istilahnya mampu atau cepat memahami teknologi. Nah, jadi seperti itu. Apalagi berkaitan dengan infrastruktur. Belum tentu rumah sakit mengalokasikan seluruh pembiayaannya untuk mengembangkan sebuah sistem informasi yang baik. Karena mungkin terlalu mahal, kemudian maintenance-nya juga terlalu mahal ya. Nah, sama infrastruktur yang lain, mungkin kecepatan dari jaringan juga bisa mempengaruhi. Untuk Nah, kalau mau lihat demo CDS nanti bisa dibuka ya, sudah saya sertakan linknya. Nah, ini tahapan cara kerja dari uh, Clinical Decision Support System. Ini misalnya input data, amoxicillin 1 gram, 3 kali per hari, riwayat alergi penisilin, terapi allopurinol. Nah, ini sistem membaca data pasien dan resep, kemudian outputnya data pasien tersimpan dan siap dianalisis. Nah, ini perawat memasukkan data lengkap ke SIMS atau IHL. Nah, sistem akan melakukan pengecekan alergi. Kemudian ternyata pasien kan tadi ada riwayat alergi. Nah, sistem membandingkan resep dengan data alergi pasien. Maka kalau ada pasien tadi alergi, maka sistem akan memunculkan alertnya, yaitu misalnya alergi terdeteksi, maka jangan berikan insulin. Dan seterusnya sampai ke rekomendasi akhir. Kemudian yang selanjutnya selain CDSS, ini ada Computer Physician Order Entry atau CPOA. Ini sistem berbasis komputer yang digunakan tenaga kesehatan, dokter, perawat, atau farmasis untuk memasukkan, mengelola, dan memverifikasi instruksi klinis seperti resep obat, pemeriksaan laboratorium, dan tindakan medis. Oke Bapak Ibu, videonya saya sudah putarkan. Apakah lancar di tempat Bapak Ibu? Lancar, Pak.
Lancar. Oh iya, silakan. Di TKP itu anggapan 40 juta. Kan itu belum dipakai juga kita ini. Oke, jadi computer precision order ini entry atau CPOA ini juga meningkatkan keselamatan pasien ya, menghindari kesalahan pemberian obat-obatan, kemudian juga memberikan keamanan pada perawat atau dokter karena di sana tidak ada lagi mungkin tulisan-tulisan yang angin ribut ya. Nah, jadi istilahnya jelas di situ obat apa yang diberikan, detak jantung, apa tidur ya, suhu, glukosa dan lain-lain. Dan ini memberikan poin data yang tak ternilai bagi pengguna dan penyedia layanan kesehatan. Nah, yang sebelumnya membutuhkan metode intrusif untuk mendapatkan. Nah, kita lihat ini video lama sudah ya. Nah, artinya saat ini mungkin sudah semakin berkembang teknologi untuk biosensor. Nah, dia akan memberikan gerakan ya, duduk, berdiri, ya, berjalan. Dia akan mengirimkan data tersebut ke tempat mungkin sistem informasi yang kita gunakan juga, perawat. Oke, lanjut lagi. Nah, kemudian pemberian edukasi kesehatan melalui teknologi digital. Nah, ini ada pasien engagement atau keterlibatan pasien. Nah, misalnya rumah sakit menyediakan
alat ya atau website yang bisa digunakan pasien untuk mencari informasi kesehatan dia. Misalnya pasien kanker, ada di situ layanan yang memberikan informasi tentang kesehatan kanker ya. Memberikan rekomendasi atau guideline bagaimana pasien kanker melakukan perawatan di rumah, kemudian harus seperti apa menjaga aktivitasnya di rumah. Nah, ini harus disediakan juga pasien engagement ini. Nah, ini melalui penggunaan aplikasi seluler, portal interaktif pasien, pesan teks atau email dapat meningkatkan hasil kesehatan pasien. Nah, saluran ini atau channel ini memberikan informasi penting kepada pasien seperti catatan kesehatan pribadi dan pendidikan khusus tentang kondisi medis mereka. Nah, mungkin saat ini sistem informasi yang kita gunakan di rumah sakit hanya kita saja yang bisa mengaksesnya. Misalnya perawat, dokter, kemudian petugas kesehatan lain, tapi pasien sendiri mungkin belum bisa mengakses catatan dari kesehatan ya atau informasi ya catatan informasi kesehatan dia. Ya dengan pasien engagement mungkin bisa terfasilitasi. Ini kemudian pasien engagement ini juga memungkinkan pasien untuk melancak rencana perawatan mereka, kemudian membuat janji ya, mengelola riset dan menjadi lebih terlibat dalam pengambilan keputusan pengobatan. Oke, kita lanjut ya. Itu gambaran dari pasien engagement. Nah, kemudian juga peran teknologi itu untuk manajemen sumber daya keperawatan. Nah, misalnya untuk load indicator of staffing need, ini membantu dalam rekrutmen dan penempatan tenaga keperawatan. Kemudian dia mengkaji juga ya kebutuhan jumlah perawat sesuai beban kerjanya. Nah, dan seperti biasa yang sudah banyak itu ada aplikasi shift scheduling. Ini memudahkan penyusunan jadwal dinas perawat secara adil, transparan, dan efisien. Oke, kita lanjut. Nah, ini waktu zaman COVID kemarin lagi tren ini ya telehealth. Nah, jadi secara otomatis kita terpaksa menggunakan telehealth ini ya, atau telemedicine ya. Cuman kita digunakan sekedar konsultasi. Sebenarnya ada telehealth kalau di apa istilahnya ditambahkan dengan software, hardware yang mendukung kita bisa melakukan pemeriksaan fisik dengan jarak jauh. Misalnya di Banjarmasin, di hulu sungai, itu bisa melakukan
pemeriksaan misalkan bunyi jantung, tapi harus membutuhkan hardware eh, yang bisa mengirimkan data eh, secara real time. Jadi telehealth ya untuk pemantauan jarak jauh dan pasien monitoring. Nah, ini layanan telehealth disampaikan melalui video dua arah, kemudian email, bisa sistem komunikasi terpadu, perangkat genggam, alat nirkabel, dan lain-lain. Nah, teknologi melalui program jaringan, koneksi point-to-point, kemudian monitoring center links, dan situs layanan pasien berbasis web e-health. Nah, pemberi layanan tidak hanya sebatas dokter saja, ini tuh bisa juga psikologi klinis, perawat bidan dan perawat anestesi asalkan memenuhi persyaratan dan berlisensi sesuai regulasi. Nah, kalau ada istilah yang lain ini telenursing, ini mengacu pada penggunaan teknologi informasi dalam penyediaan layanan keperawatan. Setiap kali ada jarak fisik antara pasien dan perawat atau antara sejumlah perawat. Perawat dapat memantau pasien dari jarak jauh, ini terutama bagi mereka yang berada di wilayah terpencil atau memiliki penyakit kronis. Ini data bisa dikirimkan secara real time tadi. Kemudian hal ini akan memungkinkan pemantauan kondisi pasien tanpa harus bertatap muka. Ini sudah digunakan ya ketika kita pandemik kemarin. Oke, yang pertama tentu manfaat telenursing adalah meningkatkan akses publik keperawatan kesehatan. Yang kedua, menyediakan akses di daerah pedesaan, mengurangi waktu tunggu, mengurangi kunjungan rumah sakit yang tidak perlu, mengurangi biaya perawatan kesehatan, dan meningkatkan kesinambungan perawatan. Kita bisa mengontrol pasiennya jarak jauh, mungkin memantau kondisi luka pasien ya, kemudian meningkatkan kepatuhan pasien setelah dan ada macam-macam mode perawatan dari telehealth, ada yang terpusat, ada yang tidak terpusat. Kemudian ada perawatan lanjutan, terjadwal, dan bagian dari perawatan responsif dan lain-lain. Ada telekonsultasi juga, telementoring ya. Nah, ada yang digunakan dalam critical care setting untuk remote patient monitoring ini atau tele ICU disebutnya. Nah, ini layanan pasien dengan kondisi kritis dengan melalui teknologi komunikasi. Nah, jadi itu bisa bermanfaat untuk pengawasan untuk menurunkan kondisi fisiologis, kemudian penyebaran atau sharing pedoman praktek berbasis bukti, nasihat atau bimbingan ahli, misalnya konsultasi ke dokter ahli dengan melihat kondisi pasien langsung di ICU. Nah, tentu kita memerlukan software dan hardware yang mumpuni ya. Artinya misalkan kamera ya pasti kameranya harus kualitas yang bagus ya. Kemudian data-data pasien yang dimonitor ICU itu bisa secara real time diakses atau dikirimkan. Nah, kemudian yang terakhir ada pengumpulan, analisis, dan laporan kinerja berkualitas. Nah, praktek keperawatan tele ICU terus berkembang dengan fokus yang lebih tinggi pada kegiatan pengawasan yang mengarah pada identifikasi dini sindrom mematikan seperti sepsis dengan ya tadi mungkin bisa digabungkan dengan CDSS. Nah, sehingga CDSS akan membaca data-data yang memungkinkan pasien atau memprediksi pasien sepsis tersebut. Kemudian pencegahan jatuh ya, ekstubasi yang terlepas dan kepatuhan kepada indikator kualitas. Ini kita bisa lihat di sini. Masih lancar ya Bapak Ibu ya videonya ya. Nah, ini pemanfaatan tele ICU ya.
Ini kita bisa lihat ya monitor dari pasien itu tertayang di monitoring pusat. Ya, mohon maaf ya videonya kayaknya agak-agak terlapis suaranya. Jadi, IPC nggak ada. Apa di situ aja? Di Zoom ada. Nggak ada. Apa yang mau? Enggak 2%. Oke, mungkin videonya tertutup ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri penggunaan terlihat dalam melakukan pemeriksaan fisik. Gitu. Nah, kemudian kita lanjut saja. Yang kedua adalah peran teknologi informasi bagi pendidikan keperawatan. Jadi dalam dunia pendidikan, kita memerlukan teknologi informasi juga ya. Misal untuk pengajaran sendiri saat ini kita menggunakan teknologi juga ya dengan Zoom. Kemudian ada website ya, misalnya CMS ya. Kemudian ada tempat-tempat portal untuk kita bisa mengikuti kurs ya atau kursus.
Nah, itu kita bahas nanti kita. Oke, yang pertama untuk pendidikan, eh, ini untuk pelatihan dan simulasi keperawatan dengan teknologi virtual. Yang pertama yaitu konten. Kita bisa mengikuti pendidikan melewati konten manajemen sistem atau memperoleh informasi terkait dengan informasi keperawatan itu bisa menggunakan konten manajemen sistem atau kita bisa men-sharing ya berkaitan topik-topik keperawatan ya kesehatan dengan konten manajemen sistem ini. Ini software untuk membangun dan mengelola situs web tanpa mengetahui cara membuat kode atau coding. Nah, pengguna dapat membuat, memodifikasi, mengelola, dan mempublikasikan konten melalui antarmuka yang sederhana. Nah, CMS ini memungkinkan pengembang kursus untuk mengembangkan objek pembelajaran seperti video, modul, penilaian, atau bahan lain yang digunakan untuk pembelajaran. Ini contohnya bisa kita gunakan website yang gratisan, kayak WordPress, ya, kemudian ada Dewa Web atau Wix ya, dan lain banyak lagi yang lainnya untuk konten manajemen sistem ini. Nah, kemudian ada Learning Management System. Ini merupakan platform yang dirancang untuk divisi pelatihan perusahaan dan pemerintah sebagai alat untuk menilai skill pekerja untuk penempatan sebuah posisi pekerjaan dan kemudian memberikan pelatihan khusus ini baik secara individu maupun dalam kelompok. Nah, learning management system ini menyajikan materi, latihan, ujian. Ya. Nah, kalau kita biasa yang kita gunakan untuk kesehatan di Indonesia itu Satu Sehat. Nah, di sana kan banyak sekali seminar-seminar, kemudian pelatihan-pelatihan. Itu seperti itu contoh dari learning management system. Lanjut, ada virtual learning environment. Ini platform di kita berbasis internet yang dirancang untuk mendukung proses pembelajaran, pelatihan, dan kolaborasi. Nah, dalam konteks perawatan, PLP ini memungkinkan mahasiswa, dosen, maupun tenaga kesehatan untuk belajar. Nah, memungkinkan juga berdiskusi, mengakses materi, ya, kemudian mengikuti ujian, hingga melakukan simulasi klinis secara online. Nah, Bapak Ibu bisa nanti browsing di LCPR Clinical Learning, tapi ini berbayar ya. Ada yang gratis juga, Lerdal ya. Atau bisa membuat open source dengan model ini kita bisa merancang sendiri. Dulu di kampus kita menggunakan model ini untuk membuat website e-learning. Nah, di sana memungkinkan mahasiswa mengambil bahan mata kuliah, ya, PPT, kemudian ada video tutorial misalnya terkait dengan SOP pemasangan. Itu kita bisa menggunakan VR ya. Jadi bukan hanya untuk hiburan VR, juga bisa dimanfaatkan untuk pendidikan. Nah, ini VR adalah virtual reality sebagai realitas buatan dunia virtual atau dunia maya. Nah, adalah aplikasi berbasis komputer interaktif yang menyediakan lingkungan digital sintetis. Nah, ini menyediakan cara untuk mensimulasikan lingkungan, objek, tindakan, dan proses. Lingkungan yang ditirukan dapat menjadi mirip dengan dunia nyata. Ini bisa diakses di sini bisa memakai OBCM VR, kemudian SIM XVR sama SIM VR. Nah, kita lihat contohnya kalau laboratorium kampus yang dilengkapi dengan alat virtual reality. Nah, jadi Bapak Ibu kalau OSC mungkin karena di luar daerah bisa saja menggunakan ini OSC-nya nanti atau ujian prakteknya misalkan. Kalau kampus mempunyai software dan hardware virtual reality ini.
Nah, itu apa yang dia lihat di VR yang seperti ditayangkan di dalam layarnya ini ya. Padat banget. Mereka tuh maksudnya kita tuh maksudnya di sini FGD-nya tuh sama progresif. Dosen dengan dosen dia teknik dengan teknik mahasiswa gitu kak ya ada campur tuh kalau ada ini lo bisa jadi dua pada saat itu kalau kita bisa lagi langsung diskusi dan bisa kelompok atau Kita akan melihat langsung bagaimana VR diterapkan dari perspektif kita saat menggunakan VR. Nah, jadi internal itu ada bukan dari mahasiswa. Ya, baris aja. Stakeholder eksternal, alumni, pengguna tulisan, asosiasi dinas. Mahasiswa seperti ini kan mungkin ya pada hari semua Jadi bisa digunakan VR seperti ini untuk ujian praktek. Jadi pasiennya mempunyai nyeri dada ya, sesak di dada kanan ya. Nah, jadi kita disuruh memilih apa dulu yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan pada pasien, apa dulu yang diambil. Ini ternyata paru-paru
sebelah kanan pasien tidak terdengar. Yang penting jangan. Hmm. Iya, ngajaran Tuhan. Di sini ada medical record ya, kemudian tindakan selanjutnya apa? Ya, oksigen saturasinya turun. Nah, dan kita akan memilih, akan melihat hasil dari Itu kita sudah melakukan pemeriksaan chest X-ray ya, kemudian mendapatkan hasilnya, dan kita akan melihat. Nah, mungkin di sini ada gambaran, ada paru-paru yang kolaps ya di sebelah kanan pasien. kan Konsultasi ya, untuk mengirimkan data pasien juga ya dari dari sensor yang dipasang di tubuh pasien. Dikirimkan ke dokter datanya, kemudian melakukan konferensi. Jadi seperti itu ya, bukan hanya prototipe, juga sudah mulai digunakan. Menggunakan augmented reality, kemudian menghubungkan dengan telemedicine tadi ya.
teleconference, kemudian mentransmisikan data, data ditransmisikan dari biosensor ke sistem informasi, kemudian ditransmisikan lagi untuk berbagi data kepada sejawat kesehatan kita, dokter ya ataupun kemudian peran yang terakhir adalah analisis data untuk perbaikan kualitas layanan. Jadi teknologi informasi memungkinkan pengumpulan dan analisis data besar atau big data untuk mengidentifikasi tren, mengevaluasi hasil perawatan, serta memperbaiki prosedur dan kualitas layanan perawatan dan lain-lain, sosial media, lingkungan, gaya hidup. Volume data meningkat eksponensial dari ratusan petabit di tahun 2012 sampai 2014. Nah, kini menjadi ribuan petabit. Nah, kalau kita samakan 500 petabit itu jika dicetak dengan kertas itu bisa mengisi 10 miliar lemari arsip 4 laci. Nah, jadi terlalu banyak, sangat banyak sekali data-data kesehatan yang ada di internet. Jadi harus dimanfaatkan data itu untuk pengambilan keputusan, untuk penelitian, ya, untuk tadi proses diagnosis dan lain-lain. Oke, kita sudah untuk bagian kedua tadi menjelaskan tentang peran teknologi di bidang pendidikan. Kemudian kita lanjut ke teknologi informasi dalam penelitian keperawatan. Nah, dalam proses penelitian, pemilihan aplikasi bergantung pada jenis penelitian. Jadi kita bisa menggunakan teknologi informasi untuk melakukan riset, ya. Jadi dia perannya mendukung riset, mempermudah riset, ya. Contoh kecil, misalkan dulu kita menggunakan kertas untuk berbagi kuesioner, sekarang tidak digunakan lagi. Kita bisa menggunakan e-form, ya. Oke, ini penelitian keperawatan melibatkan berbagai alat atau dan sumber daya yang peneliti gunakan di seluruh proses penelitian. Nah, untuk menggali informasi, kemudian misalnya kita perlu data apa ya, menggali informasi, bisa data WHO ya, data penyakit, kemudian bahkan sekarang data kesehatan pun sudah ada, misalnya di website Kalimantan Selatan. Kalau kita akses websitenya satu data ya itu. Nah itu ada semua data hipertensi daerah mana ya, misalnya daerah Hulu Sungai Selatan, Tanah Bumbu ya per kabupaten itu ada. Kemudian menemukan masalah. Nah, dengan data tadi kita bisa menemukan masalah penelitian juga. Kemudian menganalisis data penelitian dengan AI sekarang lebih mudah ya menganalisis data. Nah, kemudian mencari referensi untuk memperkuat hasil temuan dan membuat publikasi hasil penelitian. Oke, semuanya adalah software dari komputer maupun menggunakan hardware juga. Ini dalam proses penelitian, tergantung lagi jenis penelitian yang kita gunakan, apakah penelitian kuantitatif atau kualitatif. Ini cloud computing atau layanan cloud ini bisa kita gunakan untuk menyimpan data kita secara online. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah pernah menggunakan ya Dropbox, Google Drive, ya OneDrive ini sudah digunakan. Nah, misalnya apa kita menyimpan bahan-bahan kuliah pada saat penelitian kita simpan dan kita bagikan ke teman kita ya misalkan penelitiannya kolaborasi. Jadi tidak perlu bertemu, kita bisa mengambil data secara online. Nah, cloud computing juga memungkinkan kita mengamankan data. Misalkan data kita ada di laptop kita, kemudian kita masukkan di cloud computing, misalnya laptop kita hilang, terbakar, kita masih ada menyimpan data kita di cloud. Nah, artinya itu akan mengamankan data kita. Oke. Nah, dalam riset keperawatan, teknologi ini memungkinkan kita menyimpan data, kemudian berbagi dengan orang lain atau antar lembaga.
Nah, ini bisa melakukan pekerjaan layaknya menggunakan komputer seperti menyimpan, mengakses, dan mengolah data dengan mudah. Nah, Bapak Ibu mungkin bekerja dengan komputer di rumah, kemudian mau ke kantor nggak perlu lagi bawa komputer di rumah, ya buka aja komputer di kantor itu Bapak Ibu bisa mengaksesnya seperti itu. Nah, ini teknologi ini mempunyai manfaat yaitu keamanan data, kemudahan akses, penyimpanan tak terbatas. Ya, kalau Google Drive itu setahu saya 15 giga ya, tetap terbatas juga kecuali kita berlangganan. Mempermudah berkolaborasi dan mudah bagi data. Di cloud computing ya, jadi kita bisa mengakses data kita lewat komputer, handphone, dan tablet ya. Yang kedua adalah data capture dan alat untuk mengoleksi datanya. Jadi kita menangkap data atau mengambil data yang saya sebutkan di awal tadi. Dulu kita menangkap data dengan kertas, misalnya kita membagikan kuesioner penelitian. Sekarang kita menangkap datanya dengan form online. Nah, kemudian hasilnya tadi itu mudah dikumpulkan. Bahkan bisa dianalisis ya, ada misalnya analisisnya, oh berapa banyak sih yang menjawab ya atau tidak, misalnya. Itu sudah mudah kita melihatnya dengan menggunakan form online ini. Ini cocok untuk penelitian kuantitatif. Nah, misalnya kita menggunakan Google Form ya. Nah, pada jenis penelitian ini biasanya data diambil dengan menggunakan survei, nah, yaitu menggunakan kertas, namun sekarang menggunakan e-form, jadi data internet formulir. Nah, dan kita tidak lagi banyak biaya. Nah, jadi efisiensi waktu, hemat biaya, dan memiliki jangkauan yang luas. Jadi bisa ya, digunakan salah satu ini untuk penelitian kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif kita juga bisa menggunakan biosensor yang ada di aplikasi Mobile Heart ya. Nah, ini misalnya penelitian berkaitan dengan intervensi lari 100 meter misalnya, berapa itu akan meningkatkan denyut jantung misalnya. Nah, ini bisa diukur dengan aplikasi mobile health. Ini memantau kondisi pasien secara real time, aktivitas pasien misalnya detak jantung, tidur sama olahraga. Juga yang lainnya electronic health record juga kita bisa gunakan ya yang ada di sistem informasi rumah sakit, data-data yang tersimpan di sana kita bisa jadikan kita pakai atau kita gunakan data tersebut untuk penelitian kita. Yang terakhir ada perangkat biometrik, alat medis digital, misalnya tensimeter ya digital, pulse oximeter, glukometer, ini yang langsung terhubung ke sistem komputer. Nah, kalau yang ini kan pemeriksaan napas ya. Nah, untuk pasien asma misalnya, nah ini sudah ada Flow-nya ini di terkoneksi di handphone kita, bisa dikoneksikan. Nah, tentu kita akan membeli device-nya ini ya, atau hardware-nya ini, kemudian nanti menginstal aplikasinya di handphone kita. Nah, untuk penelitian kualitatif, jadi penelitian kuantitatif itu kan fungsinya untuk generalisasi data, maka berkaitan dengan angka-angka ya. Nah, jadi kalau kualitatif itu mungkin kita lebih mendalam penelitiannya pada individu atau beberapa individu dengan melakukan wawancara. Nah, jadi wawancara kita tidak menangkap sebuah data berbentuk angka, tapi kita menangkap dari wawancara misalnya, atau kita melihat langsung kejadian, ya, fenomena ya. Nah, itu dengan penelitian kualitatif. Nah, untuk wawancara, maka kita memproses datanya, kita bisa menggunakan beberapa aplikasi berikut. Oke. Nah, ini dalam penelitian kualitatif, biasanya data penelitian itu berbentuk narasi, kemudian deskriptif, ya, atau pengalaman subjek partisipan. Maka dibutuhkan aplikasi yang memudahkan untuk menyimpan dan mengolah data tersebut. Misalnya aplikasi wawancara daring ya seperti misalkan saya mau mewawancarai Bapak Ibu ya, misalnya bagaimana
eh, pengaruh perkuliahan, ya, kemudian bagaimana kepuasan mahasiswa terhadap perkuliahan. Nah, kita bisa langsung wawancara dengan menggunakan Zoom. Nanti rekamannya disimpan. Nah, itu nanti dianalisis atau dijadikan bentuk narasi. Kemudian ada Microsoft Teams, ya, WhatsApp call. Nah, kemudian ada digital recorder dan alat untuk mentranskrip verbatim. Apa itu transkrip verbatim? Misalkan saya wawancara salah satu partisipan, misalnya wawancaranya sekitar 10 menit. Nah, dari awal wawancara, dari mengucapkan salam misalnya, itu sudah saya tulis dalam transkrip tersebut sampai selesai wawancara. Nah, nanti akan dianalisis tema-tema apa yang muncul pada hasil wawancara tersebut atau transkrip tadi. Ini untuk merekam dan mengubah wawancara menjadi teks. Jadi pengalaman dulu waktu meneliti kualitatif itu melakukan transkrip verbatim cukup melelahkan karena kita akan mengetik ya setiap apa yang dikatakan partisipan, kemudian mengulang lagi suaranya, rekaman suaranya diketik lagi, bocorkan tadi misalnya. Ah, rasa kada yakin diulang lagi. Nah, itu melelahkan sekali. Nah, sekarang ada yang mengubah suara menjadi tulisan. Itu. Jadi kita bisa gunakan aplikasi-aplikasi ini. Otter AI, InVivo Transcription, ya. Itu bisa kita gunakan aplikasi untuk penelitian kualitatif. Jadi sekarang sangat dimudahkan sekali ya dengan ada berbagai teknologi yang dikembangkan. Aplikasi Dovetail ya ini untuk manajemen hasil dari narasi atau transkrip kita. Nah, ini memudahkan peneliti untuk mendokumentasikan seluruh hasil riset berupa data mentah dan memudahkan dalam pengolahan data. Ini hasil riset berupa rekaman suara, gambar, dan video dapat disimpan dalam satu folder sehingga seluruh member atau kita bisa sharing dengan teman kita atau teman kolaborasi kita melihat hasil risetnya secara online kapanpun dibutuhkan. Kemudian ada fitur text ini memudahkan peneliti untuk memberikan tanda atau highlight di transkrip wawancara terhadap suatu informasi yang penting. Nah, kemudian kita dapat mengelompokkan teks yang saling berkaitan sehingga dapat memudahkan peneliti dalam membuat kesimpulan hasil penelitian. Seperti itu, Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, ada beberapa juga alat untuk menganalisis hasil penelitian kita. Nah, sebagaimana yang sering kita ketahui, alat-alat ini misalnya untuk penelitian kuantitatif kita biasa menggunakan yang sangat terkenal sekali itu adalah ISPSS. Nah, kemudian saat ini yang lagi tren menggunakan SmartTLS. Nah, itu jadi ada aplikasi-aplikasi untuk menganalisis hasil penelitian kita. Kalau kualitatif tadi yaitu seperti InVivo, Atlas, Maxda, dan banyak lagi. Oke, lanjut untuk yang keempat ya. Nah, ini memudahkan kita juga teknologi informasi mencari literatur praktek yang berbasis bukti. Jadi kita bisa mencari jurnal-jurnal penelitian untuk meyakinkan kita ya dalam melakukan pelayanan, misalnya kita bisa menemukan guideline-guideline terbaru sesuai dengan evidence base ya berbasis penelitian sehingga apa yang kita berikan kepada pasien nanti memang benar-benar praktek yang berbasis bukti. Oke, kita lanjut. Nah ini tuntutan yang tinggi terhadap praktek yang berkualitas perawat ini membutuhkan informasi yang berbasis bukti, informasi terbaik dan terbaru atau bisa dipertanggungjawabkan informasinya atau valid ya. Misalnya kita kurang yakin melakukan terapi merawat luka diabetes mellitus dengan mengoleskan madu. Nah, itu kan misalnya kita kurang begitu percaya diri ya apakah itu benar bisa ampuh. Nah, kita bisa mencari bukti penelitian terkait penggunaan madu untuk
menyembuhkan luka pada penderita diabetes. Nah, seperti itu misalnya lagi, apakah benar timun bisa menurunkan hipertensi? Nah, kita cari jurnal-jurnal penelitiannya ya, jus A, jus B misalnya. Itu kita akan mencari memang benar-benar berbasis bukti. Dan bukti ini sangat banyak di internet yang buktinya itu kualitasnya tidak begitu bagus. Atau misalnya dilakukan penelitian pemula yang mungkin dari segi hasil penelitiannya mungkin banyak sekali terdapat bias ya, maka kita harus benar-benar mempunyai kemampuan membedakan bagaimana bukti evidence base itu benar-benar kita ambil dari tempat yang benar-benar kredibel. Jadi benar-benar terpercaya penyedia situs jurnalnya itu. Maka itu memerlukan keterampilan dalam mengidentifikasi, ya, kemudian mengenali situs-situs website penyedia jurnal yang sudah kredibel. Oke. Nah, misalnya ASEAN keperawatan ini didasarkan pada informasi yang berasal dari bukti praktik terbaik. Nah, untuk mengidentifikasi bukti terbaik dan menerapkannya dalam perawatan pasien, ini perawat harus menerapkan proses literasi informasi. Nah, maka kita membutuhkan atau harus bisa mengenali kebutuhan akan bukti, kemudian mengetahui cara mencari dan menemukan informasi yang relevan, dan mengakses, memanfaatkan, dan mengevaluasi informasi tersebut dengan critical appraisal dalam lingkungan praktek. Nah, jadi sebenarnya proses evidence based ini cukup panjang. Misalnya kita menemukan masalah di rumah sakit, kita nggak tahu cara mengatasinya. Nah, ingat waktu kejadian COVID. Wah, COVID itu sangat minim sekali informasi ya evidence based dalam perawatan COVID. Karena baru memang benar-benar baru pertama kali ya COVID itu didapatkan. Sehingga guideline penanganan COVID pun tidak ada dulu di internet waktu awal-awal tersebut. Nah, maka semakin tahun semakin banyak yang menerbitkan jurnal ya dan menerbitkan guideline berdasarkan penelitian mereka. Maka semakin tahun akan semakin mudah dalam penanganan COVID. Ya. Begitu juga dengan informasi terkait penelitian-penelitian misalnya vaksin-vaksin ya. Nah, itu uh, akan uh, di-share ke seluruh dunia bahwa informasi tersebut berdasarkan hasil penelitian dan bisa dipertanggungjawabkan dan digunakan menjadi guideline-guideline dalam pelayanan untuk mengatasi problem yang didapatkan di tempat kerja kita. Ini untuk mencari berbagai sumber informasi yang tersedia untuk bukti evidence, perawat harus mengembangkan strategi pencarian yang efisien dan efektif. Nah, kita harus mempertanyakan ya dari situs penyedia jurnal, ini siapa yang membuat situs ya? Apakah situsnya cuma blogspot ya WordPress saja, kemudian dia menerbitkan jurnal. Nah, tentu jurnal yang ada di sana kemungkinan jurnalnya tidak kredibel karena tidak melalui proses review dari para ahli. Nah, makanya di situs jurnal itu pun ada tingkatan-tingkatannya. Kalau di Indonesia sendiri kan ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4. Kalau tidak terakreditasi Sinta, kita nggak bisa menggunakan. Mungkin khawatir ya kalau penelitian tersebut belum pernah dikritisi sehingga informasi yang diberikan dari jurnal penelitian tersebut tidak bisa kita jadikan sebagai evidence base. Nah, jadi kita harus melihat seberapa jauh eh, lembaga atau penerbit jurnal atau situs pembuat jurnal tersebut eh, kredibel tadi. Nah, apakah maksud dan tujuannya jelas? Kemudian apakah informasinya akurat dan terkini? Apakah situs dirancang dengan baik dan stabil? Nah, ada beberapa situs saat ini juga yang mengatakan misalnya kayak website yang kredibel, misalnya Scopus ya.
Nah, Scopus itu pun banyak ya, Scopus tiruan atau predator ya intinya. Jadi kalau kita download misalnya jurnal dari sana, tahu-taunya situsnya sudah hilang. Artinya dia situs melakukan penipuan baik bagi pembaca ataupun yang mau menerbitkan jurnal di sana. Nah, jadi kita harus tersebut apakah benar-benar melakukan proses review dan siapa yang mereviewnya, apakah misalnya dosen biasa atau dosen ahli ya. Nah, itu mempengaruhi juga. Oke, Bapak Ibu, sampai sini kita istirahat sebentar karena ada azan. Nah, kita istirahat ya. Berapa menit nih istirahat? Atau mau sholat dulu? Sudah asar ya di sana? Sudah, Pak. Oke, Pak. 15 menit, Pak. Kenapa? Ya, kesepakatannya aja mau istirahat atau lanjut. Karena sedikit lagi. Kalau sedikit sih lanjut aja, Pak. Oke, Pak. Kalau sedikit Wah, lanjut aja. lanjut aja. Lanjut, Tapi Pak. nanti, tapi nanti ada Lanjut, Pak. praktek sebentar ya. Karena kita minggu pertemuan selanjutnya nanti kita akan tutorial untuk penginstalan Mendeley. Nah, itu kan diwajibkan untuk Bapak Ibu nanti melakukan riset menggunakan reference manager tersebut sama tutorial nanti kita mencari evidence base ini nanti. Memudahkan Bapak Ibu mencari jurnal-jurnal, bahan-bahan kuliah dan lain-lain. Gimana? Istirahat? Kayaknya nggak sedikit deh. Kayaknya memerlukan waktu juga. 15 menit, Pak, istirahatnya. Ya, 15 menit ya. Ya. Oke, soalnya panas juga tuh Oke. device Bapak Ibu panas ya karena Zoom. Jadi istirahatkan dulu. Nah.